Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi ya dengan saya di Kalamasa Fishing. Oke, masih udah lama ya saya nggak upload video mancing ya, karena saya mau upload video mancing tuh kemarin cuacanya di sini lagi ekstrim, masih hujan terus, dan Mahakam tuh juga lagi pasang airnya sampai banjir-banjir masih. Nah, jadi mau menuju ke spot Toman tuh agak susah masih. Oke, masih kali ini saya mau bahas ini ya, reel Ghost Track Maverick ya. Ini produk dari Ghost Track ya. Reel ini udah saya pakai lama masih buat casting Toman terutama. Ini reel ini termasuk reel bandel nih masih, dan putarannya ini semut masih tuh, putarannya sangat semut. Dan yang saya suka dari reel ini adalah spoolnya masih. Ini spoolnya itu udah menggunakan shallow spool ya masih. Jadi untuk long cast tuh enak untuk kejar-kejar long cast, apalagi kalau di spot saya itu tomannya tuh rata-rata banyak yang di tengah masih. Jadi waktu toman nimbul kita bisa ngejar long castnya masih, untuk dapat sambarannya itu ya. Dan satu lagi nih yang saya suka dari reelnya adalah desainnya masih. Desainnya tuh bagus masih, dengan harga kisaran 300 ya, 300-an ya. Kalau di Kalimantan Timur tuh di harga offline-nya itu di toko-toko tuh ya sekitar 310 320 itu orang jual di sini ya. Di toko-tokonya masing-masing tuh beda-beda harga. Tapi kalau di toko officialnya itu sekarang udah turun sekitar 290 sampai 280-an masih. Nah, tapi kalau di offline beda lagi, soalnya kita langsung pegang ya, nggak pakai apa namanya nunggu-nunggu lama, langsung datang ke toko langsung kita cek beli ya, makanya harganya beda. Apalagi di daerah Kalimantan Timur ya, beda lagi kalau di daerah Jawa masih mungkin lebih murah di toko offline nya ya. Oke, masih kali ini saya mau bongkar reel ini ya, karena udah dipakai lama dan ini bandel ya. Mungkin kalau buat temen-temen yang dapat reel ini ya, apa dengan handle-nya yang oblak, memang ini handle-nya itu enggak terlalu presisi ya. Ini mah ada oblaknya sedikit aja. Ini pemakaian jangka panjang aja oblaknya dikit ya, oblaknya dikit aja ini masih. Tapi kalau untuk apa naik turunnya ini enggak sama sekali oblak masih. Naik turunnya ini apanya ini, rotornya ini ya. Jadi ini tetap kenceng, dan ininya juga kenceng di bagian spoolnya itu, walaupun ada oblak tapi sedikit banget ini masih, nggak sampai geol banget tuh masih. Dan yang paling asik dari reel ini bunyi klikernya masih. Klikernya tuh enak bener, suara klikernya itu masih. Kalau waktu toman nyambar tuh kan nah keras suaranya tuh, garing tuh masih tuh, suaranya enak banget tuh masih. Ini saya dekatin ya tuh, suaranya tuh enak banget masih. Apalagi waktu toman ukuran 2 kilo up tuh, kalau nyambar tuh langsung semangat, tambah semangat masih. Oke masih, kali ini saya mau bongkar ya reel ini ya, kita cek dalamannya. Jadi mungkin video bongkarnya nggak saya cantumin ya, saya langsung bongkar aja. Oke masih, kita langsung bongkar aja ya. Kita lihat dalamannya seperti apa. Saya mau bersihkan sekalian, nanti biar videonya langsung apa saya kasih di sini yang langsung dibersihkan ya masih. Oke masih, jadi ini dia ya, reelnya udah saya bongkar, Ghost Track Mavericknya. Jadi penampakannya seperti ini. Oke, kita langsung bahas dulu dari spoolnya ya masih. Ini benangnya udah saya lepas. Nah, spoolnya itu seperti ini masih. Saya fokusin dulu. Nah, spoolnya itu dia pakai selo, jadi dangkal. Apalagi ini udah menggunakan tipe V-ship ya. Jadi untuk long cast tuh lebih enak masih, licin. Benang tuh atau PE itu lebih mudah keluar, jadi bisa kejar long cast. Dan
PE yang masuk di sini ini kalau saya pakai jabrik itu yang ukuran 2 tuh pas 100 di sini itu pas, masih pas banget. Jadi pas lah kalau PE 2 jabrik ya. Tapi kalau saya pakai Kenji itu yang Kenji X9 tuh itu sekitar 85 aja, masih 85 sampai 80 lah itu. Kalau 90 tuh agak kelebihan dikit tapi bisa aja. Tapi kalau yang pas tuh sekitar 85 meter masih ya. Nah kalau yang Kenji X8 tuh untuk PE 1,5 itu juga apa namanya 90 meteran masih. Kalau jabrik 2 baru di sini nih pas ya, ukurannya 100 meter tuh pas di spool nih. Karena PE jabrik itu kan beda diameternya sama PE lain, masih dia lebih kecil dan bentuknya bukan bulat tapi pipih. Tapi kalau untuk casting memang jos itu jabrik itu, masih recommended banget itu buat apa long cast tuh enak, soalnya PE nya tuh licin dan kuat, masih nggak apa, kalau kena sangkut-sangkutan tuh dia masih kuat, nggak PE kayak PE lain. Oke masih, kita lihat dalamannya, ini masih bagus masih. Ininya masih bagus semua, belum ada yang karat. Dan ini otomatisnya ini juga belum ada yang karat. Saya fokusin dulu. Nah ini juga bearing-bearingnya dalam nih ya, alhamdulillah masih pemakaian jangka panjang tapi masih apa namanya masih bagus lah nih, kelihatan kan. Nah masih jeling lah. Bearing-bearingnya ini juga udah apa kok udah apa masih bagus semua lah, belum ada yang karat nih bearing-bearingnya itu. Nah, ini bearing-bearingnya, yang satunya itu bearingnya nggak bisa dilepas masih, karena dia nempel di sini. Nah ini nempelnya tuh di sini, jadi ini susah dilepas masih. Jadi saya biarkan di sini, dan sini ini untuk gearnya, nih gear-gearnya nih masih bagus semua masih. Gearnya itu masih bagus semua. Ini juga belum ada yang karat ininya. Masih bagus semua. Nah ini juga masih bagus semua. Ini juga masih bagus tuh. Yang ini juga masih bagus. Dan tadi ini sudah saya bersihkan masih, sudah saya netralkan ya. Jadi kalau mau netralin itu gini caranya masih. Kalau netralin itu misalnya mau bersihin total tuh, kita masukin ke bensin aja masih, ini masukin ke bensin, kita keringkan, baru nanti kasih grease. Nah buat temen-temen misalnya pakai grease biasa tuh kurang cocok, bisa coba pakai cara saya masih. Saya itu pakai grease itu malah pakai grease CVT masih. Grease CVT Motormatic tuh dicampur oli gardan, jadi sampai agak encer baru dikasihkan, itu malah lebih lancar masih. Air juga nggak nempel masih, malah lebih aman, nggak mudah karatan. Saya pakai itu. Nanti saya lihatin ya masih ya grease nya nih, jadi seperti ini masih. Nah ini grease yang udah saya campur pakai oli gardan masih. Jadi nah kayak gini aja. Tapi kalau grease-nya itu nggak dicampur oli gardan, itu akan apa namanya agak berat putarannya masih. Jadi kalau pakai ini jadi ringan banget masih, ringan banget tuh. Pokoknya jadi enak lah masih, ringan dan awet masih, nggak takut karat-karatan kena air tuh masih. Misalnya relnya nyemplung ke air tuh nggak terlalu panik lah. Jadi dibongkar tuh masih bagus, soalnya berapa kali rel saya ini masuk ke air masih. Jadi saya dari dulu makainya grease-nya kayak gini masih. Cukup dikasih apa grease CVT itu, Yamaha atau Honda itu kan ada grease CVT-nya tuh. Nah, dicampur oli gardan atau oli samping, yang bagus pakai oli samping tuh masih.
itu jadi lebih licin lagi. Oke, masih udah saya bongkar, jadi penampakannya seperti itu ya. Penampakannya itu seperti ini. Kalau untuk harga 300 ya, entry level dapat desain seperti Ghost Track ini udah masuk banget ya, recommended banget. Apalagi dalamannya juga udah bagus, bandel, buat tomanan juga bandel masih. Soalnya ikan toman tuh kalau narik kencangnya luar biasa masih. Predator air tawar tuh toman tuh kalau narik umpan tuh kencengnya tuh ngeri. Ukuran sekilo aja dah kalang kabut kadang, apalagi yang 2 kilo up tuh lebih jos lagi masih. Oke, masih saya pasang dulu ya. Oke, masih ini jadi udah saya rakit seperti ini. Jadi ini tinggal ngasih grease saja ya. Masih grease ini saya deketin dulu. Nah, ini tinggal kasih grease dikit-dikit aja seperti ini masih. Nah, ini kasih dikit-dikit aja gini masih. Pinggir-pinggir dulu karena ini habis dinetralisir ya. Kalau dinetralin itu kan nggak ada grease-nya sama sekali masih, bersih. Nah, ini kasih grease dikit-dikit gini. Kencengin dikit. Kalau udah ada spoolnya biasanya langsung balance masih putarannya, jadi licin masih. Nih, ini tanpa handle tuh udah mulai licin. Coba kita tes pakai handlenya. Handlenya kita pasang, kebalik masih. Nah, kita tes. Wes ngacir masih, pokoknya ngacir tuh, enak, licin banget putarannya, ringan. Nah, ini ringan tuh karena berkat grease-nya ini masih. Ini pakai CVT, grease CVT sama oli gardan. Kalau ada oli samping bagus pakai oli samping, jadi bisa wangi juga relnya kan. Di samping itu relnya nggak mudah karatan kalau kena air. Nah, jadi lebih enak ini masih. Nah, yang terakhir tinggal masang ininya masih, variasinya ini. Nah, kita pasang variasinya. Kita lap dulu masih pakai tisu biar bersih. Ini ada sedikit lecet masih di sini karena pemakaian udah lama. Nah, kita pasang dulu variasinya di sini masih. Cara masangnya gini, ini kan ada lubangnya masih. Tinggal pasang, masukin gini aja. Tek. Nah, udah jadi masih. Tinggal kita baut masih. Nah, perlu diperhatikan masih, kalau mau masang baut kecil ini di sini, ini jangan kencang-kencang. Ini pasti terjadi pecah nih di sini nih. Soalnya punya teman saya ada yang terlalu kencang, variasinya malah pecah di tengah sini masih. Jadinya cukup sedang-sedang aja masih. Nah, ini udah jadi, udah kembali ke awal lagi. Kita singkirkan dulu grease-nya dan kotaknya kita kembalikan lagi masih. Nah, oke masih, jadi itu dia ya. Ini jadi buat masing-masing kalau teman-teman semua yang mau beli reel entry level yang mirip dari brand internasional yaitu brand Shimano, handlenya ini, solusinya ini masih Ghost Track Maverick nih buat betot toman tuh sangat kuat masih. Apalagi putarannya sangat halus masih. Wih, lembut banget masih. Suara lembut banget. Dan yang paling enak selonya spool nih masih. Untuk long cast enak bagi yang suka kerja 40-50 meter tergantung umpan dan joran ya masih. Dan PE nya juga pengaruh juga. Oke masih, mungkin ini dulu ya video dari saya.
untuk pembukaran rel Ghost Track Maverick ya, rel rekomendasi buat casting Hampala, Toman dan Gabus ya Mas. Oke Mas, sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya di Kalamasa Fishing. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Lain kali saya upload video mancing lagi, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.